benar ada pelimpahan perkara permohonan akuo ya, terkait perkara permohonan akuo ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oleh karena itu tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku ya terkait perkara gugurnya perkara permohonan pra peradilan ya, ketika dilimpahkan atau diputuskan ini kita akan mengambil sikap ya, mengambil sikap. Oleh karena ini juga kita perlu memastikan dari para pemohon dan pemohon ternyata benar adanya, saya juga sampaikan oleh pemohon dan pemohon tadi ya. Kita menentukan, pengadilan akan menentukan sikap untuk terhadap adanya pelimpahan ini. Oleh karena itu sidang ini akan kita skor ya sampai pukul 1:30 nanti habis soma ya, untuk menentukan sikap kita terhadap adanya kenyataan bahwa perkara pokok sudah dilimpah ya. Itu untuk diketahui karena kita sesuai dengan ketentuan ya, mau kita harus menjalani ketentuan aturan yang memang sudah berlaku adanya. Kira demikian ya. Boleh, terima kasih Yang Mulia. Kami hanya sekedar mencoba bertukar pikiran dengan Yang Mulia, mengingat ada putusan MK nomor 102 tahun 2015 ya, yang sebenarnya kalau dilihat amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan, tidak serta-merta permohonan pra peradilan akan menjadi gugur. Ini yang kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia. Meskipun terus terang kami sangat risau Yang Mulia dengan tindakan KPK yang mencoba mengulur waktu, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang kita jalani ini. Ya, proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya, kalau misalnya memang nanti Yang Mulia akan memutuskan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara ini akan kita akhiri sampai di sini, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang mohon dipertimbangkan betul adalah putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Itu nanti kita semua akan kita pertimbangkan ya. Saya kira demikian saja dari pihak termohon. Ada yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan kuasa pemohon tadi, kami tidak akan menanggapi lebih jauh karena berkenaan dengan penghinaan atau tidak, karena koridor kami adalah koridor yang masih di dalam lingkup hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak, karena bagi kami adalah tetap dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku, di mana itu adalah konteksnya adalah dalam konteks penanganan perkara. Lalu kami sampaikan juga bahwa tadi didalilkan oleh adanya adanya putusan MK nomor 102 tahun 2015. Tapi selain putusan MK tadi perlu juga kami sampaikan di persidangan ini bahwa mungkin juga Yang Mulia juga mengetahui adanya SEMA nomor 5 tahun 2021 yang memang dalam jangka waktu antara putusan MK dengan SEMA itu ada jangka waktu 6 tahun. Mungkin dari putusan MK tersebut juga ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Dan dalam hal ini perlu kami bacakan bunyinya, mungkin jika diperkenankan kami bacakan Yang Mulia. SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana pada dalam angka 3 disanakan bahwa dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP.
Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jadi demikian yang kami sampaikan. Jeda waktu 6 tahun tadi mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA ini. Terima kasih yang mulia. Sudah dengar ya. Dengan demikian kita akan mengambil sikap terhadap hal itu ya. Jadi dua ada kubu atau kontroversi ini ya terhadap hal tersebut ya. Saya kira gitu aja ya. Nanti kita akan skor untuk mengambil sikap terhadap ini ya, kira-kira setengah 2 sampai jam 2. Mudah setengah 2 bisa kita mulai persidangan ya. Rekan itu sidang dalam perkara ini kita skor. Bahwa kita minta agar pra-peradilan ini didahulukan. Tetapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas. Teman-teman, di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya. Dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Kemudian obstruction of justice. Ada kesaksian teman-teman, namanya saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kita harapkan, ayolah, harusnya kita hormati dulu pra-peradilan, kita uji dulu baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita mau masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang pra-peradilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara. Kemudian juga kita sudah sampaikan, kita minta KPK menghormati hak dari Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan teman-teman dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini? Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristianto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibulak-balik, hukum dipermainkan. Karena diorder, karena punya kepentingan, kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan penegakan hukum seperti ini. Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita model seperti ini. Menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bang, tadi dengan adanya statement dari JPU yang bilang bahwa ada SEMA tadi, kami pikir bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mengomentari tersebut, tetapi kami menilai bahwa undang-undang harusnya yang tertinggi menjadi patokan dalam mengambil keputusan. Mungkin jelasnya begini.